Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Suca Education. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar tanah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini. So, selamat menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sudah kan? Terima kasih. Dalam materi ini terdapat 4 pokok bahasan, yaitu definisi tanah, komposisi tanah, genesa tanah, dan profil dan horizon tanah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi tanah. Menurut Soil Survey Staff pada tahun 1999, tanah merupakan badan alami yang terdiri dari padatan, cairan, dan gas yang terdapat di permukaan bumi, menempati ruang dan terdiri dari 2 horizon atau lebih yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Jadi, tanah atau soil merupakan lapisan teratas dari bumi. Tanah sangat penting bagi manusia karena kehidupan manusia berada di atasnya. Tanah terbentuk dari bebatuan yang mengalami pelapukan. Proses pelapukan ini terjadi dalam waktu yang lama, bahkan hingga ratusan tahun. Pelapukan batuan menjadi tanah juga dibantu dengan beberapa mikroorganisme, perubahan suhu, dan air. Jenis tanah dari satu daerah dengan daerah lainnya berbeda tergantung dari komponen yang ada di dalam daerah tersebut. Komponen yang ada di dalam tanah yang baik untuk tanaman adalah tanah yang mengandung mineral 50%, bahan organik 5%, dan air 25%. Pengaruh letak astronomis dan geografis di Indonesia sangat penting dalam membentuk berbagai macam tanah. Kita masuk ke pokok bahasan kedua, yaitu komposisi tanah. Di sini ada 3 bagian, yaitu bahan mineral, bahan organik, dan air dan udara. Bahan mineral dalam tanah berasal dari pelapukan batu-batuan. Oleh karena itu, susunan mineral di dalam tanah berbeda-beda sesuai dengan susunan mineral batu-batuan yang dilapuk. Bahan mineral di dalam tanah terdapat berbagai ukuran, yaitu pasir, debu, dan liat. Bahan organik umumnya ditemukan di permukaan tanah. Jumlahnya tidak besar, sekitar 3-5%, tetapi pengaruhnya sangat besar terhadap sifat-sifat tanah. Air terdapat di dalam tanah karena ditahan oleh massa tanah, tertahan oleh lapisan kedap air, atau karena keadaan drainase yang kurang baik. Udara dan air mengisi pori-pori tanah. Banyaknya pori-pori di dalam tanah kurang lebih 50% dari volume tanah, sedangkan jumlah air dan udara di dalam tanah berubah-ubah. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu genesa tanah. Genesa tanah adalah tanah dapat terbentuk apabila tersedia bahan asal atau bahan induk dan faktor yang mempengaruhi bahan asal. Bahan asal atau bahan induk terbentuknya tanah dapat berupa mineral, batuan, dan bahan organik. Nah, berikut dapat kita lihat faktor pembentuk tanah itu ada 5, yaitu organisme, bahan induk, waktu, topografi, dan iklim. Untuk bahan induk merupakan bahan asal yang nantinya akan terbentuk menjadi tanah. Bahan induk dapat berupa mineral, batuan, dalam hal ini batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf, serta bahan organik atau zat organik yang telah mati. Untuk relief,
Relief merupakan permukaan bumi yang memiliki perbedaan ketinggian relatif antara satu tempat dengan tempat lainnya. Berikut dapat kita lihat gambar bagian-bagian relief yang dicirikan tingkat kelerengannya berbeda, sangat menentukan proses dan tanah yang terbentuk. Untuk iklim, di sini terdapat dua unsur yang berperan dalam pembentukan tanah, yaitu temperatur udara dan curah hujan. Di mana temperatur udara itu, fluktuasi harian dari temperatur udara mempunyai peranan penting dalam proses desintegrasi. Semakin besar fluktuasinya, temperatur harian semakin cepat proses desintegrasi berlangsung. Untuk curah hujan, aktivitas hujan berpengaruh dimulai dari adanya tetesan air hujan yang mampu mengkikis batuan atau bahan yang lain yang ada di permukaan tanah. Di samping itu, adanya air hujan yang meresap ke dalam tanah akan mempercepat berbagai reaksi kimia yang ada dalam tanah, sehingga mempercepat proses pembentukan tanah. Namun, curah hujan yang berperan merusak lapisan tanah yang telah terbentuk. Sebagai contoh, banyak kejadian erosi maupun tanah longsor yang diakibatkan oleh hujan. Kita masuk ke organisme. Organisme adalah semua bentuk kehidupan yang memiliki peran bagi proses pembentukan tanah. Manusia, vegetasi, dan hewan, kelas tinggi maupun kelas rendah, merupakan organisme pembentuk tanah. Untuk waktu, pembentukan tanah membutuhkan waktu. Lama waktu pembentukan tanah terutama tergantung dari bahan induk dan iklim. Batuan yang keras lebih sulit terbentuk tanah daripada batuan yang lunak. Demikian juga iklim di daerah tropis akan lebih mudah dalam proses pembentukan tanah daripada iklim di daerah sedang atau arid. Oleh karena itu, tanah di daerah tropis biasanya lebih tebal dibandingkan dengan tempat lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu profil dan horizon. Horizon tanah adalah lapisan-lapisan tanah yang terbentuk karena hasil proses pembentukan tanah. Proses pembentukan horizon-horizon tanah tersebut akan menghasilkan tanah. Penampang tegak dari tanah menunjukkan susunan horizon tanah yang disebut profil tanah. Dalam pembuatan profil tanah di lapangan, terdapat 3 syarat yang harus diperhatikan, yaitu vertikal, baru, dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi, profil tanah yang sempurna berturut-turut dari atas ke bawah memiliki horizon O, A, E, B, dan C. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh diajukan ke kolom komentar atau email juga bisa ya. Dan kalau teman-teman suka, boleh di-like. Jangan lupa di-subscribe ya untuk mendukung channel saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.